If you feeling low, we go Kyugo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya hormati, perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas WI 1102 berpikir komputasional yang beranggotakan saya, Zahra Aulia Rahmadani, NIM 164255154, dan di sini saya bersama 3 rekan saya, yaitu Halo semuanya, perkenalkan, saya Abigail Uli Victoria Sihaan dengan NIM 164255149. Saya Khawifah Nurhayati dengan NIM 164255169. Perkenalkan, saya Firas Iva Karisma dengan NIM 164255164. Dalam video ini, kami akan memaparkan terkait proyek pertama kami yang bertemakan tentang Smart Canteen. Dimulai dari latar belakang masalah yang kami angkat dalam proyek ini. Mahasiswa ITB dikenal memiliki aktivitas yang sangat padat, baik dalam bidang akademik maupun dalam organisasi. Dan di tengah kesibukan tersebut, waktu istirahat adalah waktu yang menjadi momen berharga untuk beristirahat sejenak dan juga memenuhi kebutuhan makanan kita. Namun, pada kenyataannya, di kantin ITB Jatinangor sendiri sering terjadi antrian yang sangat panjang, terutama pada jam istirahat, karena proses pembelian makanan dan minuman masih dilakukan secara manual. Akibatnya, para mahasiswa merasa lelah dan lapar karena terlalu lama untuk mengantri dalam memesan makanan. Lalu, di sini apa yang menjadi solusi dari masalah ini? Dan kami telah menemukan alternatif untuk memesan makanan dengan efisien dan juga dengan mudah, yaitu dengan aplikasi Kyugo. Kyugo ini diambil dari kata Kyugon yang artinya kami bertujuan untuk menghilangkan antrian dalam proses pemesanan makanan agar waktu yang digunakan untuk beristirahat menjadi efisien dan maksimal. Kemudian apa tujuan dari dibuatnya aplikasi Kyugo ini? Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi antrian panjang, dan mempermudah dalam memilih menu. Dengan hanya menggunakan ponsel pengguna masing-masing dalam memesan makanan di kantin, kita tidak perlu menunggu dan juga mengantre terlalu lama untuk memesan makanan yang kita inginkan di toko tersebut. Dan kita juga bisa mengetahui makanan apa saja yang masih tersedia dalam toko tersebut, sehingga waktu istirahat dapat digunakan semaksimal mungkin. Selanjutnya, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan, mengoptimalkan manajemen data penjualan, serta memudahkan proses transaksi. Dengan proses yang cepat dan juga terorganisir, pembeli merasa nyaman karena tidak perlu terburu-buru atau menunggu lama dalam memesan makanan. Penjual pun mendapatkan kemudahan karena pesanan yang dipesan oleh mahasiswa tercatat rapih dan juga tidak ada kesalahan input. Selanjutnya adalah mengoptimalkan manajemen data penjualan. Semua transaksi yang masuk melalui aplikasi akan tersimpan dan juga tercatat secara otomatis dalam sistem, sehingga penjual dapat menganalisis dan juga mengetahui stok bahan atau menu apa saja yang sudah habis, sehingga penjual bisa meningkatkan performa dari tokonya. Dengan adanya fitur pembayaran digital seperti e-wallet, di sini pembeli tidak perlu membawa uang tunai untuk membayar makanan tersebut. Selain itu, bukti transaksi tersimpan otomatis di sistem penjual sehingga meminimalisir kesalahan dalam pencatatan keuangan. Manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh lewat program Smart Canteen antara lain, yang pertama, waktu istirahat kita menjadi lebih banyak dan suasana di kantin menjadi lebih kondusif. Yang kedua, pembayaran dan pemesanan menjadi lebih mudah karena dilakukan secara digital. Yang ketiga, manajemen stok penjualan pada toko di kantin menjadi lebih terorganisir. Yang keempat, menu dapat kita akses lebih mudah karena disediakan secara online dan real time. Yang kelima, mendukung konsep Smart Campus dari ITB. Yang keenam, penggunaan uang tunai berkurang dan limbah kertas yang kita dapatkan dari struk-struk pada pembelian pada kantin itu menjadi berkurang. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Seperti yang kita tahu bahwa jam istirahat adalah waktu hektik-hektiknya kantin di ITB. Kenapa? Karena banyak sekali mahasiswa yang berdatangan ke kantin untuk membeli makanan karena lapar. Nah, apa sih yang menjadi masalahnya? Yang menjadi masalahnya yaitu karena saking banyaknya mahasiswa yang berdatangan ke kantin, hal itu tuh menyebabkan para penjual tuh kewalahan untuk menangani pesanan mereka. Kemudian masalah yang kedua yaitu kita nih udah lama-lama antri dan tiba giliran kita yang dapat antrian,
Nah, makanan yang kita cari itu kosong atau udah habis. Jadi itu seakan-akan waktu yang kita gunakan untuk mengantri itu kayak terbuang sia-sia. Seharusnya kita bisa melakukan hal yang lebih positif dan bermanfaat, tapi malah kita gunakan untuk mengantri yang hasilnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian yang masalah yang terakhir yaitu sistem pembayaran yang menyebabkan antrian kasir itu semakin panjang. Kan ada dua nih, kayak tipikal orang tuh membayar dengan tunai atau non tunai. Ibaratnya kalau kita membayar dengan tunai, nah kita membayar kemudian tuh kadang tuh si penjual tuh harus mencari kembalian dulu, dan itu kan menyebabkan waktu semakin lama-lama gitu kan. Kemudian masalah yang kedua yaitu pembayaran dengan non tunai. Biasanya kan ada terkendala jaringan atau aplikasi error, itu yang memperlambat sistem pelayanan. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan perlunya sistem terintegrasi yang dapat membuat proses pemesanan dan pembayaran menjadi lebih efisien. Nah, apa nih solusinya? Sebagai solusi, dikembangkanlah sistem Smart Kantin yang mengintegrasikan seluruh proses kantin dalam satu platform digital. Sistem ini tuh mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu manajemen akun untuk login mahasiswa dan pengelolaan toko penjual. Yang kedua yaitu manajemen stok agar informasi menu dan ketersediaan dapat diperbarui secara real time. Kemudian yang ketiga yaitu sistem antrian digital dengan nomor urut dan estimasi waktu penyajian. Kemudian yang terakhir yaitu sistem pembayaran fleksibel yang mendukung transaksi tunai maupun non tunai. Nah, melalui integrasi ini, proses pembelian menjadi lebih cepat, antrian berkurang, dan operasional kantin dapat dikelola secara efisien dan terorganisir. Kemudian, ada solusi komposisi yang akan dijelaskan oleh partner saya. Baiklah, akan saya lanjutkan. Nah, solusi yang dipaparkan sebelumnya itu didapatkan dari komposisi yang bisa dilihat di layar. Mulai dari manajemen akun, manajemen stok, sistem antrean, dan juga sistem pembayaran. Manajemen akun, ada akun pengguna dan juga akun penjual. Nah, akun pengguna ini atau akun pembeli itu bisa login menggunakan akun mahasiswa ITB, sedangkan akun penjual itu harus mendaftarkan diri ke pihak ITB. Selanjutnya ada manajemen stok. Nah, di manajemen stok inilah kita bisa melihat toko yang masih buka atau dan juga menu beserta jumlahnya secara real time. Selanjutnya ada sistem antrean. Nah, sistem antrean ini setelah melakukan transaksi, pembeli akan mendapatkan nomor antrean dan juga estimasi berapa lama pesanan mereka akan dibuat. Yang terakhir ada sistem pembayaran yang bisa dilakukan tunai maupun non-tunai. Jadi, pembeli bisa melakukan pembayaran secara cash ataupun online. Nah, dekomposisi itulah yang kami lakukan dan mendapatkan solusi berupa aplikasi Smart Kantin yaitu QGO. Nah, selanjutnya, setelah disederhanakan, ada pun abstraksinya. Yang pertama, pengelolaan akun aplikasi QGO ini berbasis akun ITB. Yang kedua, penyajian informasi dari toko berupa stok dan juga ketersediaan menu. Selanjutnya, yang ketiga ada proses antrean digital yang nantinya akan menampilkan estimasi waktu tunggu pesanan dan juga nomor antrean. Dan yang terakhir ada mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel, jadi bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Selanjutnya, pengenalan pola. Nah, pertama-tama Civitas ITB atau pengguna akan login ke aplikasi QGO menggunakan akun ITB-nya masing-masing. Selanjutnya, pengguna akan memeriksa toko dan juga menu yang tersedia setelah masuk ke aplikasi tersebut. Nah, jika pengguna sudah memilih toko dan juga menu yang ingin dipesan, maka pembayaran bisa langsung dilakukan menggunakan tunai maupun non-tunai. Jadi bisa menggunakan cash ataupun menggunakan e-money dan semacamnya. Setelah memesan, maka pesanan akan diproses oleh sistem dan pengguna akan mendapatkan nomor antrean dan juga estimasi waktu pengambilan pesanan tersebut. Dan terakhir, pesanan selesai dan siap diambil oleh pengguna di lokasi kantin yang telah dipilih. Untuk flowchart akan saya jelaskan secara singkat, mulai dari start. Kemudian, pengguna bisa memasukkan email dan password akun ITB-nya masing-masing. Lalu akan muncul pilihan layanan, yaitu history, home, ataupun account. Jika ingin melakukan pemesanan makanan, maka pengguna akan memilih home, lalu input nama kantin, input nama toko, input menu, input jumlah pesanan, dan juga nantinya akan muncul total harga, yaitu jumlah pesanan dikalikan dengan harga pesanan yang dipesan. Lalu akan muncul pilihan untuk metode pengambilannya mau COD atau ambil sendiri. Kalau COD, maka estimasi tunggu pesanan akan ditambahkan 5 menit. Sedangkan jika ambil sendiri, maka outputnya yaitu silakan ambil sendiri setelah 10 menit. Kemudian akan muncul pilihan untuk metode pembayaran, mulai dari cash ataupun transfer GoPay. Lalu, setelah pembayaran selesai, maka otomatis pesanan akan masuk ke dalam riwayat pesanan. Jika memilih untuk melihat riwayat pesanan, maka outputnya akan berupa menu,
dan jumlah yang dipesan, serta total harga dan juga estimasi waktu tunggu pesanan. Namun jika memilih tidak, maka outputnya akan terima kasih telah menggunakan QGO ITB. Nah, selanjutnya, kode pemrograman yang telah disusun akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjalankan program QGO ITB. Seperti yang dapat kita lihat pada layar, terdapat kalimat pembuka, "This is QGO ITB, yuk daftarkan akunmu sebelum mulai pesan." Di sini, program meminta kita untuk memasukkan email dan password. Kita coba masukkan. Lalu, tertera option untuk memilih layanan yang ada pada aplikasi QGO ITB. Terdapat home, history, account, dan juga exit. Mari kita coba untuk memilih history terlebih dahulu. Keluar pernyataan bahwa belum ada riwayat pemesanan, silakan lakukan pemesanan terlebih dahulu. Kondisi ini sesuai karena kita baru membuka aplikasi dan belum melakukan pesanan apapun. Bagaimana jika kita memilih account? Yang keluar adalah email dan akun kita yang sudah kita daftarkan pada saat pertama kali membuka aplikasi. Lalu, mari kita coba untuk membuka home. Nah, kita mendapat pilihan kedua kantin, yaitu GKU 2 dan juga TB3. Mari kita pilih GKU 2 untuk yang pertama. Terdapat 3 pilihan toko di GKU 2. Baik, kita pilih toko kedua. Nah, terdapat juga ada 3 menu yang ada di toko kedua. Lalu di sini kita ditanya, berapa jenis menu yang ingin dipesan? Bagaimana kalau kita ingin memesan 3 menu sekaligus? Nah, teman-teman di sini juga bisa perhatikan bahwa terdapat menu, harga, dan juga stok. Apakah setelah kita pesan stok ini akan berkurang? Mari kita jalankan programnya. Kita ingin memesan 3 menu. Menu pertama adalah menu yang A. Mie bakso yang ingin dipesan 2. Menu kedua, saya ingin memesan 3. Dan menu ketiga, saya ingin memesan 3 juga. Total harga pesanannya adalah 119.000. Pilih metode pengambilan, ambil sendiri, maka teman-teman akan ditambahkan waktu 10 menit, sedangkan jika COD, waktunya adalah 15 menit. Ambil sendiri, bayar cash. Oke. Di sini, teman-teman bisa mengecek histori pemesanan lewat pilihan history. Ya, pada program dan pada layar ini, Anda dapat melihat bahwa terdapat riwayat pesanan dari pemesanan yang baru saja Anda lakukan. Nah, mari kita lihat apakah stok pada toko kedua tadi sudah berkurang atau masih tetap. Kita pilih layanan home lagi, kita pilih GKU 2 lagi, lalu kita pilih toko kedua. Nah, teman-teman di sini bisa melihat bahwa stok mie bakso berkurang yang tadinya 50 menjadi 48, mie ayam berkurang 3, dan batagor kuah juga berkurang 3. Nah, bagaimana apa yang terjadi jika kita memilih lebih dari stok? Saya ingin pesan 1 menu ke A, kita pesan 50. Pesanan Anda melebihi stok yang ada, stok mie bakso saat ini hanya 48. Kondisi ini sesuai dengan keadaan, sehingga kita diarahkan kembali ke pemilihan layanan karena pemesanan tidak dapat diproses. Baiklah, mari kita coba untuk memesan pada TB3. Di kantin TB3 juga sama seperti di kantin TB2, di GKU 2, terdapat 3 toko. Toko ketiga, kita pingin 1 saja. Sama seperti tadi, semua menu pada awalnya kita posisikan mendapat 50 stok. Kali ini saya ingin COD dengan metode transfer. Pesanan diproses, estimasi waktu tunggu 15 menit. Pilih layanan. Mari kita lihat apakah history bertambah. Dan ya, pada layar dapat Anda lihat bahwa terdapat riwayat pesanan pertama dan juga riwayat pesanan kedua. Baik, setelah semua telah kita lakukan, maka kita memilih exit untuk keluar dari atau menyelesaikan program QGO ITB. Sekian penjelasan saya untuk penjalanan program. Terima kasih.